ketika seseorang atau diri teman-teman memang terlahir dengan garis keturunan orang-orang yang dulunya penting, orang-orang yang dulunya menguasai sebuah kerajaan pada zaman dahulu dan telah memiliki sosok kodam yang ditugaskan untuk menjaga garis keturunan tersebut, maka diri teman-teman akan mengalami hal-hal. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo, channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun yang dialami oleh teman-teman indigo lainnya. Jika teman-teman menyaksikan setiap video yang saya upload, banyak sekali video-video yang menceritakan, yang menjelaskan berbagai macam pengalaman ketika seseorang dalam hidup mereka telah didampingi, telah didatangi oleh sosok kodam penjaga. Ya, baik sosok gaib yang memang telah ada di dunia ini sebelum adanya keberadaan manusia, atau bahkan sosok gaib yang dipercaya dan dianggap sebagai sosok suci dan berasal dari langit. Kodam-kodam ini kerap kali datang dan menjaga, mendampingi seseorang. Dan teman-teman, jika teman-teman menyaksikan di setiap video tersebut, saya juga seringkali mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki dan telah didampingi oleh sosok gaib, oleh sosok kodam penjaga, maka tanpa harus menanyakan kepada orang lain, tanpa harus orang lain melihat dan memberitahukan kepada diri mereka, kepada diri kita, sejatinya diri kita sudah dapat langsung mengetahui akan keberadaan, akan kehadiran dari sosok gaib tersebut. Pastinya ketika seseorang di dalam hidup mereka memang terdapat sosok gaib, memang terdapat sosok kodam yang menjaga diri kita, maka kita akan seringkali mengalami berbagai macam pengalaman supranatural yang akan selalu terjadi di sekitar kita. Namun teman-teman, dari banyaknya video yang telah saya upload tersebut, seringkali saya membahas berbagai macam asal-usul, berbagai macam sosok gaib yang paling umum datang dan menjaga manusia. Namun, dari banyaknya video itu, ada satu asal-usul, sosok kodam yang mungkin jarang saya bahas ataupun saya singgung di setiap video yang telah saya upload. Ya, sosok kodam tersebut adalah sosok kodam yang ditugaskan untuk menjaga seseorang yang mempunyai garis keturunan, yang mempunyai garis atau darah dari penguasa-penguasa sebuah kerajaan. Ya teman-teman, orang-orang yang terlahir di dunia ini dan masih memiliki ikatan dengan orang-orang penting, dengan penguasa-penguasa, ataupun orang-orang hebat di sebuah kerajaan zaman dahulu. Biasanya orang tersebut akan memiliki penjaga, pengawal, pembimbing yang memang telah ditugaskan dari zaman dahulu untuk melindungi orang-orang yang memiliki ikatan darah dengan orang-orang penting yang berasal dari kerajaan. Pastinya teman-teman, orang-orang yang didampingi oleh sosok kodam ini akan mengalami beberapa tanda, akan mengalami beberapa hal yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dan tanda-tanda inilah, perbedaan-perbedaan inilah yang bisa memberitahukan kepada diri orang tersebut bahwa sejatinya memang diri mereka telah didampingi oleh sosok kodam yang ditugaskan untuk menjaga garis keturunan terpenting. Namun teman-teman, apakah tanda-tanda itu? Bagaimanakah caranya agar kita mengetahui apakah memang benar
diri kita atau diri teman-teman masih memiliki garis keturunan, masih memiliki ikatan dengan orang-orang penting, orang-orang hebat pada zaman kerajaan dahulu kala. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas sedikit beberapa tanda-tanda yang biasanya terjadi kepada orang-orang yang didampingi oleh sosok gaib, sosok kodam yang ditugaskan untuk menjaga keturunan sebuah kerajaan zaman dahulu. Nah, teman-teman bisa menyaksikan, teman-teman bisa melihat apakah ada beberapa ciri dan tandanya di dalam diri teman-teman yang akan saya sebutkan pada video kali ini. Namun teman-teman, seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini jauh lebih dalam lagi, jauh lebih panjang lagi, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila teman-teman memiliki pertanyaan seputar pengalaman supranatural teman-teman sendiri, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar. Karena pastinya setiap pertanyaan yang saya terima akan saya kumpulkan dan akan saya jawab langsung dalam video tersebut. Atau jika teman-teman ingin langsung berkomunikasi, sharing dengan saya secara live, teman-teman bisa langsung follow akun Instagram saya. Karena dalam akun Instagram saya akan sering mengadakan live dan video call secara langsung. Oleh karena itu, tidak usah menunggu lama-lama lagi. Teman-teman, langsung saja follow akun Instagram saya. Walaupun memang tidak bisa dijadikan sebuah patokan khusus, namun rata-rata setiap orang yang saya temui dan memang telah didampingi oleh sosok kodam yang ditugaskan untuk menjaga orang-orang yang memiliki garis keturunan khusus, penguasa-penguasa, orang-orang penting di sebuah kerajaan zaman dahulu, adalah orang-orang yang seringkali menerima nasihat-nasihat dari alam gaib. Ya teman-teman, orang-orang ini orang-orang yang memiliki garis keturunan kerajaan dan didampingi oleh sosok gaib. Biasanya di dalam hidup mereka tanpa disadari akan seringkali menerima berbagai macam pesan, berbagai macam peringatan tentang apa yang akan mereka lakukan, atau bahkan tentang sebuah kejadian yang mungkin akan terjadi di dalam hidup mereka. Orang-orang ini akan seringkali mendapatkan warning-warning, peringatan-peringatan, atau bahkan ketika diri mereka sedang membutuhkan sebuah nasihat, sosok gaib ini akan datang menjadi sebuah penasehat yang sangat baik untuk kehidupan mereka. Hal ini yang membuat terkadang orang-orang yang didampingi oleh sosok kodam tersebut seringkali memiliki sifat yang lebih dewasa daripada orang-orang di sekitarnya. Orang-orang ini juga seringkali dijadikan sebagai tempat curhat, tempat cerita oleh teman-teman di sekitar mereka. Bahkan ketika dalam mengambil keputusan, orang-orang yang memiliki garis keturunan, garis darah oleh sosok-sosok penting dalam sebuah kerajaan zaman dahulu dan telah didampingi oleh sosok kodam khusus yang memang ditugaskan untuk mendampingi orang-orang yang memiliki garis keturunan tersebut, akan sangat tepat ketika mengambil keputusan, memutuskan segala sesuatu hal akan sangat adil. Ya, orang-orang ini biasanya akan sangat dikenal, akan sangat dianggap sebagai orang-orang yang mampu memimpin sebuah kelompok, memimpin sebuah persatuan. Karena setiap keputusan yang mereka ambil, setiap nasihat-nasihat yang diucapkan atau yang diterima oleh orang-orang ini adalah nasihat-nasihat yang sejatinya zaman dahulu diterima, dijalankan oleh orang-orang penting di sebuah kerajaan. Oleh karena itu teman-teman, tidak jarang jika seandainya diri teman-teman memang termasuk orang-orang yang didampingi oleh sosok kodam ini, maka
Jika teman-teman merasakan banyak sekali bisikan-bisikan, nasihat-nasihat yang masuk di dalam hidup teman-teman, baik nasihat tersebut yang muncul secara tiba-tiba di kepala teman-teman, atau ketika teman-teman membutuhkan sebuah nasihat, secara tiba-tiba ada orang yang menyampaikan kepada diri teman-teman, maka hal tersebut bukanlah sebuah kebetulan. Hal tersebut bukanlah hal yang wajar terjadi kepada banyak orang. Karena apa yang teman-teman alami ini merupakan sebuah pertanda, merupakan sebuah tanda bahwa diri teman-teman memiliki sosok kodam khusus yang memang berasal dari sebuah kerajaan zaman dahulu. Orang-orang yang terlahir di dunia ini dan didampingi oleh sosok kodam yang ditugaskan untuk menjaga garis keturunan dari penguasa-penguasa sebuah kerajaan zaman dahulu biasanya akan memiliki banyak sekali pasukan gaib yang menjaga, yang mengikuti diri mereka. Ya, jika teman-teman termasuk salah satu orang yang memiliki garis keturunan ini, maka biasanya hidup teman-teman akan seringkali kedatangan, berjumpa dengan berbagai macam sosok makhluk alam gaib yang berbeda-beda di setiap saatnya. Padahal mungkin teman-teman tidak pernah mengunjungi tempat-tempat yang dikeramatkan, atau bahkan teman-teman tidak pernah mengkoleksi, menyimpan, merawat benda-benda pusaka. Tetapi dalam kehidupan teman-teman akan seringkali dihampiri oleh berbagai macam sosok makhluk alam gaib, baik secara nyata, saat teman-teman sendiri, saat teman-teman bermeditasi, saat teman-teman berdoa ataupun beribadah, atau bahkan sosok makhluk alam gaib ini akan datang dalam mimpi teman-teman. Terlebih lagi jika teman-teman seringkali melihat berbagai macam makhluk alam gaib yang menggunakan atribut yang ada pada zaman kerajaan tertentu, maka hal tersebut sudah bisa dipastikan sejatinya diri teman-teman memang telah didampingi oleh sosok kodam yang telah ditugaskan untuk menjaga garis keturunan sebuah kerajaan. Namun yang harus teman-teman ketahui, tidak semua ketika seseorang yang didampingi oleh sosok kodam ini akan menerima dampak-dampak positif di dalam hidup mereka. Karena saya pun pernah menemukan orang-orang yang memang terlahir dan didampingi oleh sosok kodam yang telah ditugaskan ini. Ternyata ada beberapa sosok kodam yang datang justru membawa dampak negatif untuk diri mereka. Nah, jika teman-teman sekiranya beranggapan dan merasa bahwa dengan adanya, dengan didampinginya oleh sosok kodam tersebut dan membawa dampak negatif untuk kehidupan teman-teman, pastinya yang harus teman-teman lakukan, teman-teman harus melakukan pembersihan diri. Teman-teman harus mengusir dan memutus rantai keturunan tersebut. Bagaimanakah caranya? Mungkin akan menjadi sebuah pertanyaan untuk teman-teman yang ingin memutus ataupun menutup akses-akses sosok kodam untuk dekat dengan diri teman-teman. Ya, cara yang paling sering dan terfavorit saya anjurkan kepada banyak orang adalah dengan mendatangi ahli-ahli agama, mendatangi pemuka-pemuka agama yang telah terbiasa menangani kasus supranatural. Teman-teman bisa meminta kepada mereka untuk membersihkan diri teman-teman dan mengunci sosok-sosok kodam yang membawa energi negatif untuk tidak dekat dengan diri teman-teman. Selain orang-orang yang terlahir dan memiliki tulang wangi di dalam hidup mereka, orang-orang yang didampingi oleh sosok kodam yang ditugaskan untuk menjaga garis keturunan sebuah penguasa kerajaan zaman dahulu pun juga akan sangat seringkali mendapatkan berbagai macam benda pusaka selama hidup mereka. Ya, benda pusaka ini bisa didapat baik tanpa disengaja. Orang tersebut menemukannya saat mungkin sedang berjalan, berkunjung ke suatu tempat, atau ditemukan secara tiba-tiba di sekitar diri mereka. Benda pusaka ini juga bisa datang
memang sengaja dititipkan oleh orang-orang yang mungkin saja paham, menerima ilham, menerima wangsit dari sosok-sosok gaib. Atau bahkan benda pusaka ini bisa saja dititipkan secara langsung oleh sosok kodam yang memang ditugaskan untuk menjaga garis keturunan sebuah penguasa kerajaan. Oleh karena itu teman-teman, jika seandainya diri teman-teman seringkali menemukan berbagai macam benda pusaka, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, dan selain menerima berbagai macam benda pusaka tersebut, diri teman-teman juga seringkali mendapatkan gambaran, mendapatkan bayangan-bayangan, atau bahkan seringkali melihat berbagai macam sosok makhluk alam gaib yang memiliki atribut penampilan layaknya orang-orang zaman dahulu. Maka sudah dapat dipastikan bahwa diri teman-teman sejatinya merupakan orang-orang khusus yang memiliki sosok kodam penjaga yang memang telah ditugaskan untuk menjaga diri teman-teman. Sudah menjadi hal yang umum dan biasa terjadi ketika seseorang memang memiliki garis keturunan dengan penguasa, orang-orang penting, atau bahkan raja-raja pada sebuah kerajaan, dan memang telah mempunyai sosok kodam penjaga yang ditugaskan menjaga keturunan tersebut. Orang-orang ini biasanya akan sangat tertarik, sangat mudah suka dengan berbagai macam hal, berbagai macam kejadian yang berhubungan dengan sebuah kerajaan tertentu. Ya, jika teman-teman secara tiba-tiba, jika teman-teman tidak tahu mengapa, diri teman-teman sangat suka sekali dengan hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan-kerajaan tertentu, atau bahkan secara tiba-tiba, secara emosional, teman-teman tertarik dengan sebuah lokasi yang mungkin saja lokasi tersebut, tempat tersebut menyimpan sejarah-sejarah khusus mengenai sebuah kerajaan-kerajaan tertentu yang telah menjadi garis keturunan dalam diri teman-teman. Maka hal ini sudah dapat dipastikan bahwa sejatinya diri teman-teman memang mempunyai garis keturunan tersebut dan telah didampingi oleh sosok kodam yang telah ditugaskan untuk menjaga diri teman-teman. Oleh karena itu, apabila teman-teman merasakan hal ini, teman-teman tidak boleh merasa aneh, teman-teman tidak boleh merasa bingung, karena hal tersebut, rasa kesukaan, rasa penasaran tentang berbagai macam kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kerajaan tertentu adalah hal yang wajar terjadi kepada orang-orang yang memiliki garis keturunan khusus dan telah dijaga, didampingi oleh sosok kodam. Itulah beberapa hal yang biasanya terjadi dan dapat dijadikan sebuah tanda ketika diri kita atau diri teman-teman ternyata memiliki garis keturunan tertentu dari penguasa, dari orang penting, atau bahkan dari raja-raja yang pernah menguasai sebuah kerajaan di zaman dahulu. Karena pastinya orang-orang ini, diri teman-teman, pasti telah didampingi oleh sosok kodam yang memang ditugaskan untuk menjaga garis keturunan tersebut. Namun teman-teman, apa yang saya sebutkan bukanlah hal yang bisa dijadikan sebuah patokan, karena setiap orang yang berbeda, setiap orang yang didampingi oleh kodam-kodam yang berbeda, setiap orang yang memiliki garis keturunan kerajaan berbeda pasti akan mengalami hal-hal yang berbeda juga. Tetapi teman-teman, apa yang saya sebutkan ini biasanya lumrah dan sering terjadi kepada orang-orang tersebut. Jika seandainya teman-teman mengalami hal-hal yang saya sebutkan, maka sudah dapat dipastikan bahwa diri teman-teman memang memiliki sebuah garis keturunan dan telah didampingi oleh sosok kodam yang ditugaskan menjaga garis keturunan tersebut. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.